Halo kawan Sinatra, ini Suara Sinatra, siniar bahasa, sastra, budaya, dan sejarah. Di dalam siniar ini kita akan membicarakan isu-isu di seputar bahasa, sastra, sejarah, dan budaya. Kali ini kita akan membicarakan sejarah kopi Priangan. Dan kebetulan kita ada di depan kedai kopi Poeta. Kedai kopi yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Budaya. Dalam kesempatan ini sudah hadir ahli sejarah sekaligus wakil dekan 2 di Fakultas Ilmu Budaya, yaitu Bapak Dr. Mumuh Muhsin. Nah, Pak Mumuh, selamat sore. Selamat sore. Ya, sekarang kita akan bicara tentang kopi dan khusus akan bicara tentang kopi Priangan. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan kopi Priangan dan mengapa kopi Priangan itu tidak seterkenal kopi Gayo, kopi Aceh misalnya? Ada sejarah apa di belakang itu? Ya, terima kasih Ibu Wadek. Mengapa tema pembicaraan sore hari ini difokuskan pada kopi Priangan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, secara historis disebutkan awal mula kopi dibawa ke Hindia Belanda. Tempat yang dipilih oleh VOC itu untuk penanaman percobaan itu di Priangan. Oh, Priangan. Tepatnya di Cianjur gitu. Oke. Jadi Cianjur ini tempat pertama penanaman kopi. Ini artinya bahwa kopi itu bukan berasal dari tanah kita, tapi didatangkan dari luar, terutama didatangkan dari Arab ya. Oh, Lebih dari tepatnya Arab. dari Yaman. Dari Yaman. Dan kopi sendiri sebetulnya, tadi saya ngobrol sebentar dengan Ustadz Fahmi, bahasa Arab itu kohwah ya. Kohwah. Jadi ada proses kebahasaan, akhirnya menjadi kopi gitu ya. Jadi dari Arab. Jadi mengapa saya Priangan? Pertama karena itu yang pertama kali ditanam di Priangan. Yang kedua, alasan mengapa kopi Priangan karena dari sejarah perkopian, kopi Priangan ini menjadi kopi yang paling banyak memasok keperluan kopi dunia. Oh, jadi kopi Priangan itu paling banyak memasok Ya, kepentingan kopi dunia. Begini ceritanya, sejarahnya ya. Awalnya VOC itu mengambil kopi dari Yaman untuk kemudian dipasarkan di pasar Eropa. Akan tetapi ketika persaingan makin tajam ya, antara Inggris kemudian Turki juga ngambil dari Yaman untuk dipasarkan juga di Eropa. VOC merasa cukup tersaingi yang membuat harga kopi Yaman itu meningkat. Kalau harga kopi Yaman meningkat, artinya margin keuntungan yang akan diperoleh oleh VOC itu mengecil. Nah, karena itu dia mencari tempat baru yang bisa diproduksi besar-besaran. Akhirnya ditemukanlah Priangan. Sampai pada akhirnya kopi Priangan ini mengalahkan kopi Yaman dalam volume pemasaran dunia itu. Oh, gitu ya. Ya. Nah, kalau dalam perkembangan kemudian terkesan tidak populer, ya, tidak atau populer, kalah ya, Pak. persaingannya dengan kopi yang dari Aceh misalnya, mungkin harus ada penjelasan lain ya. Karena dalam sejarah perkopian pada masa-masa VOC dan di Belanda, di daerah lain itu minor ya. Bahkan jarang terekam kopi lain itu. Oh, penanaman kopi. Ya, mungkin dalam periode kemudian bisa saja ada perkembangan yang tidak ada keberlangsungan, misalnya ada pasang surutnya mungkin diisi oleh daerah lain. Oh, mungkin itu untuk periode yang kemudian. Iya. Saya pernah baca Pak bahwa sejarah kopi di Indonesia itu cukup pahit, jadi punya sejarah kelam karena mungkin juga berkaitan dengan tanam paksa kopi. Nah, ini bagaimana Pak? Iya, jadi sebetulnya pada kopi itu ada
realitas yang sangat kompleks ya. Ada pahit, ada manis, ada asam gitu. Seperti rasa kopinya ya. Pahitnya ya rasa kopi itu pahit gitu ya. Rasa originalnya itu pahit. Kalau disebut ada rasa asamnya karena pada kopi itu ada campuran keringat deras dari rakyat yang menanamnya. Nah, itu yang masalahnya di situ. Dan yang ketiga ada ambisnya, ambis-ambis darah gitu loh. Karena ada sejarawan yang juga sosiolog ya. Dia menyatakan jayanya Belanda itu karena memeras keringat dan darahnya penduduk dari jajahan itu. Ya, ya. Salah satunya adalah kopi. Melalui kopi. Melalui ya, kopi. ya. Tapi saya kira masa lalu kopi yang serba komplit rasanya, jangan disesali lah. Ya. Itu bagian dari sejarah yang tidak bisa diulang lagi. Ya, ya, ya. Dan ada kecenderungan untuk apapun ketika rasa itu hadir ya. Ya, ya, ya. Bukan hanya kopi, untuk pertambangan, untuk apapun akan selalu ada gitu. Ya, ya, ya. Nah, ini mengenai kopi Priangan. Kan kopi itu punya rasanya sendiri-sendiri ya, Pak ya. Apa yang membedakan kopi Priangan dengan kopi-kopi lain yang ada di Indonesia? Oke, saya agak abaikan pertanyaan itu ya. Saya ingin menambah penjelasan yang tadi ya. Oke. Kopi untuk masyarakat Priangan itu katakanlah sudah sangat lama ya. Sejak awal abad 18. Awal abad 18. Kopi pertama kali ditanam itu tahun 1707 ya. 1707. Ya, sudah mulai ditanam. Saking lamanya dan saking menyatu dengan masyarakat, membuat kopi itu sangat membudaya ya, sangat membudaya. Banyak hal diekspresikan dengan kopi ya di Priangan itu. Yang pertama secara kultur keagamaan. Ini mungkin tidak khas Priangan ya, tapi relatif universal di Hindia Belanda. Kopi ini selalu hadir dalam acara-acara sesajen. Sesajen. Atau suguhan kepada yang goib gitu ya. Ya. Ada menu kopinya. Selalu ada kopi ya Pak. Ya, selalu ada kopi. Saya nggak ngerti apakah makhluk halus itu suka kopi. Kayaknya. Tapi ya ada ya, selalu ada kopi. Ya, kemudian yang kedua, bagi masyarakat Sunda, kosakata kopi itu sudah sangat merakyat gitu ya. Artinya gini, ada kosakata ngopi gitu ya. Ngopi. Meskipun dalam hidangan itu tidak ada kopinya. Iya, benar-benar. Ya. Tidak ada kopinya, tapi sebetulnya ngopi. Iya. Padahal makan kue-kue itu ngopi apa ya? Oh iya. Itu dalam metodologi sejarah disebutnya ada fakta sosial yang mengindikasikan betapa eratnya kopi dengan kehidupan budaya orang Sunda. Gitu. Iya. Kemudian juga menjadi sebutan warna gitu ya. Teman kopi kolot, kopi ngora. Oh, untuk warna coklat itu kopi ya. Iya, betul. Dan jadi hiburan rakyat ya. Ada nyanyian rakyat. Ini Pak Opik yang lebih tahu ya. Tapi saya ingat sepotong lagu Sunda saja ya. Dengkleng dengdek buah kopi reranggeyan. Waktu saya masih kecil sudah populer di kalangan anak-anak itu. Saya menduga lagu itu sudah lama muncul ya. Iya. Bisa jadi sebelum Indonesia merdeka lagu itu sudah populer gitu. Iya. Ini mengindikasikan bahwa antara kopi dengan orang Sunda itu sudah sangat erat gitu. Nah, kita nyambung dengan pertanyaan yang tadi berkait dengan, saya bahasakan ada nuansa rasa ya. Iya. Ini dipengaruhi oleh banyak hal ya.
Pertama dari ini tinggi rendahnya tanah dalam posisi dari permukaan air laut gitu ya. Iya. Itu berpengaruh. Iya, pasti ya. Terhadap kesuburan dan terhadap tadi nuansa rasanya. Yang kedua berkait dengan gizi tanah ya. Ada gizi tanah. Disebutkan dalam referensi yang saya baca, tanah yang masih apa ya sebutan, tanah yang masih perawan itu katanya ada rasa kopinya itu lebih lezat. Dalam ketinggian sekian 1000 meter dari permukaan laut itu lebih bagus. Jadi faktor geografis, ya, letak geografis, posisi geografis mempengaruhi rasa kopi itu. Ya. Tapi selebihnya lezatnya makanan itu bergantung kepada rasa kita juga. Itu pasti ya. Selezat-lezatnya makanan bagi yang patah hati itu enggak enak. Apapun itu Mah ya. Tapi kalau hati sedang riang, pikiran sedang enak, makan apapun enak. Kembali ke sejarah tadi kan, kata Bapak kopi pertama ditanam di Indonesia tahun 1707. Ya awal. Itu bibitnya dibawa dari Yaman itu. Dari Yaman ya. Oleh orang kolonial itu. Lalu di pemerintah Belanda menyuruh inlander untuk menanam itu di berbagai tempat atau hanya di Priangan saja? Pertama di Cianjur ya. Di Cianjur, Bogor begitu ya. Tanaman-tanaman percobaan dan tidak sekaligus berhasil. Mengalami kegagalan, ganti lagi bibit, ganti lagi pupuk dan lain-lain lah. Sampai akhirnya saya pikir mulai panen itu pada dekade kedua awal abad 18 mulai panen. Dekade 2 awal abad 18. 1720-an lah panen pertama dan menunjukkan produksi yang sangat menggembirakan ya, ada prospek yang bagus ya. Sehingga pemerintah kolonial makin semangat menanam melalui rakyat gitu ya. Melalui tanam paksa, sebetulnya untuk Priangan itu melalui sistem Priangan memproduksi terus kopi Priangan. Nah saking menguntungkannya kopi Priangan, saya mendapatkan data kuantitatif ya. Hampir 70% ya uang yang mengalir ke Amsterdam itu diperoleh dari kopi Priangan pada tahun tertentu di abad 19. Kan luar biasa. Iya. Luar biasa. Jangan-jangan Amsterdam itu jadi kota yang begitu hebat karena ada sumbangsih kopi dari antaranya. Di antaranya. Karena di Priangan ini ada beberapa komoditas unggulan kolonial ya. Ada kopi, ada nila, ada teh, ada karet gitu. Tapi di antara semua itu kopi dan teh yang populer mengisi pasaran dunia itu. Kopi dan teh yang paling populer. Nah, tetapi Pak, budaya kopi di Indonesia itu kan ada di setiap tempat ya. Di Aceh misalnya orang-orang budaya ngopinya sudah sangat tua. Di tempat-tempat lain juga begitu. Dan di Eropa juga budaya ngopi, meminum kopi itu sudah ada sejak lama. Nah, ini ada sejarahnya juga nggak Pak? Ini banyak faktor yang bisa menjelaskan ya. Secara tidak sengaja ya, saya menemukan sumber. Tapi walau alam ya, ini para ustadz yang tahu nih. Konon ada hadis gitu ya, yang menjadi argumen hukum bahwa minum kopi itu sunnah katanya gitu. Sunnah minum kopi. Alam jadi minum kopi sunnah. Apakah sahih atau dhaif atau bahkan maudhu' ya, hadis palsu. Jangan-jangan pengusaha kopi menciptakan hadis ya. Tapi juga ada penjelasan juga, lebih-lebih para sufi
menyengaja mereka mengonsumsi kopi itu. Karena ini juga konon ya. Para malaikat itu senang dengan aroma kopi itu ya. Selain juga kan para sufi itu mereka berzikir dalam jumlah yang banyak di penghujung malam untuk menciptakan kebugaran pada tubuh, agar nggak ngantuk, tidak ngantuk ya, mengonsumsi kopi juga. Ya secara logis saja lah. Logis ya. Tapi kalau itu disandarkan kepada hadis ya harus hati-hati juga ya. Tapi bisa jadi jika itu benar, termasuk yang mengkontribusi semangatnya orang minum kopi gitu ya. Ya sunnah, ya enak, ya bugar gitu ya. Dan aroma kopi itu kan aroma yang apa ya, ada mujizatnya lah. Iya. Senang gitu, segar, semangat, gairah gitu dan yang semacamnya. Bahkan sekarang saya kira kopi itu bukan sekedar itu, tapi jadi gaya hidup juga. Gaya hidup iya. Kalau anak muda tidak ngopi itu sepertinya bukan anak gaul. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman gitu ya. Tidak nongkrong di kafe gitu ya Pak ya. Ya. Kalau dulu saya masih ingat ya, kopi itu minuman para lelaki ya. Sekarang enggak. Sekarang kaum perempuan pun ngopi juga gitu. Kayaknya nggak ada gendernya sekarang. Nggak ada gendernya. Jadi artinya juga bagi pebisnis ya cukup prospektif ya bisnis kopi itu. Karena saya tidak sempat menyengaja menghitung. Kalau saya jalan kemanapun perasaan makin banyak kafe itu ya. Iya dari yang kecil sampai yang besar. Iya betul. Di kompleks saya, ya kompleks katanya di Lemur gitu ya. Nyelip ada kafe juga. Ada. Nggak tahu ada yang minum atau enggak gitu ya. Jadi saking memasyarakatnya kopi sekarang ini. Ya. Dan juga dari sisi kesehatan ya ternyata kopi ini menyehatkan selama tidak pakai gula gitu loh. Selama tidak pakai gula. Bu Wadek ya juga saya kan punya kolega Wadek. Dia saya pikir lebih banyak minum kopinya ketimbang air putih atau tehnya. Dokter padahal. Dokter ahli tulang padahal ya. Kemarin saya kontrol ke dokter tulang. Saya nanya pantangan apa yang bagi orang berpenyakit tulang. Nggak ada pantangan Pak. Paling-paling anjuran harus banyak makan sayur dan ikan-ikanan gitu ya. Terus saya tanya kopi bagus, minum kopi bagus. Jangan pakai gula. Kopi itu menyehatkan saudara-saudara ya. Nggak minum kopi. Ya kawan Sinatra, kopi itu menyehatkan. Dan di FIB kita punya kafe atau kedai kopi Poeta. Jadi kawan Sinatra bisa mencoba berbagai rasa kopi di sini. Dan tentu saja nama kopinya disesuaikan. Poeta itu artinya penyair. Jadi nama kopinya dilekatkan nama penyair ke nama kopi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mumpung ada ahli sejarah di sini. Kan Pak, tadi menurut Bapak awalnya kopi itu dari Cianjur kalau di Priangan. Paling awal ditanam. Setelah itu kemana saja? Dan sekarang di Jawa Barat ini produksi kopi yang paling baik atau paling banyak ada di daerah mana? Oke. Saking menguntungkannya kopi sampai pemerintah kolonial itu mewajibkan seluruh kabupaten di Keresiden Priangan untuk menanam kopi. Dan penghargaan, apresiasi pemerintah kolonial terhadap bupati itu dikaitkan seberapa sukses kabupaten tersebut dalam produksi kopi. Sampai ada begini ya, ada sebuah kabupaten yang pada akhirnya ditutup gara-gara rugi dalam mengusahakan kopi. Misalnya ada kabupaten dulu namanya Kabupaten Parakan Muncang ya, Cicalengka lah. Dia produksi kopinya tidak bagus, bahkan cenderung minus. Akhirnya ditutup. Jadi sebaliknya bagi yang berhasil dipromosikan sebesar-besaran. Kemudian contoh lain ya, tadi ada apresiasi besar disebutkan ya bahwa Bupati
Priangan yang terkaya, bahkan bisa jadi bupati terkaya di Hindia Belanda adalah Bupati Cianjur yang pertama itu. Yang kedua Bupati Bandung. Ya, ya, ya. Mengapa Cianjur? Karena yang paling tinggi produktivitas kopinya Cianjur. Apa hubungannya produktivitas tinggi dengan kekayaan bupati? Karena ada persentase yang akan diperoleh oleh bupati. Makin tinggi produktivitasnya, makin banyak persentase yang akan diperoleh oleh bupati. Nah di situ memang ada efek buruknya, karena kalau pejabat kolonialnya tidak tahu menahu tentang operasional penanaman, pemeliharaan dan lain-lain, bisa jadi ada pemaksaan yang berlebihan dalam mengeksploitasi tenaga rakyat untuk menanam kopi. Bagi gubernur demi persentase dan demi apresiasi dari pemerintah kolonial gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di seluruh Priangan diwajibkan menanam kopi. Nah, ini juga menarik ya. Penanaman kopi abad 19 Priangan itu sangat eskalatif dan masif. Sampai ada 3 atau 4 kategori tanaman kopi ya. 3 kategori tanaman kopi. 3 atau 4 ya. Di Priangan. Priangan ya. Pertama ada kopi gunung ya. Kopi gunung. Jadi kopi yang ditanam di dataran tinggi ya. Kemudian ada kopi halaman. Kopi halaman. Jadi setiap rumah ada punya halaman. Dulu kan halamannya luas dari rumah itu. Ditanam kopi. Ketiga ada kopi pagar. Jadi kalau ada dijadikan pagar itu dari kopi. Kebayang ya masifnya tanaman kopi di Priangan pada saat itu. Ada sebutnya kopi garden ya, kebun diisinya dengan kopi ya. Selain ada tanaman tumpang yang lainnya. Jadi bisa dibayangkan produktivitas kopi Priangan pada abad 19 ya. Luar biasa karena demikian masif gitu ya. Nah sesungguhnya ini ada yang unik dari sejarah kopi Priangan ya. Uniknya itu adalah dalam hal harga ya, harga. Karena harga jual kopi Priangan itu harga yang paling murah se-Hindia Belanda. Paling murah. Kalau yang lain misalnya 1 pound itu bisa 25 gulden ya. Untuk Priangan 2,5 gulden. Jauh sekali ya. Jauh sekali, 1/10-nya. Iya. Sekarang pertanyaannya mengapa murah dan mengapa petani masih mau nanam? Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa petani masih mau nanam? Bukan soal mau tidak mau, karena ini sifatnya tanaman wajib. Tetap wajib. Yang kedua, dengan menanam kopi ada jaminan bagi petani untuk mendapat uang cash. Karena dari tanaman yang lain peluangnya kecil. Iya. Karena kalau nanam kopi ada bandarnya, ada gudangnya, jelas gitu ya. Tanaman lain mah enggak. Iya. Nah, semua orang sama-sama nanam, siapa yang mau beli gitu ya. Kalau kopi jelas. Dan kopi itu jelas tujuannya untuk diekspor. Jadi pasti mahal ya. Jadi kawan Sinatra, kalau tadi Pak Mumuh membaginya bukan kopi Arabica atau Robusta, tetapi kopi berdasarkan di mana ditanamnya ya. Kopi halaman ditanam di halaman, kopi pagar ditanamnya di pagar gitu ya Pak ya. Dijadikan pagar. Ya. Oke. Nah tadi Pak Mumuh menjelaskan bahwa kopi di Priangan itu produksinya melebihi di tempat-tempat lain. Ini berkorelasi tidak dengan petani kopinya hidup layak atau hidup makmur? Iya. Saya membahasakan begini, bahwa penduduk Priangan ini tingkat kesejahteraannya lebih baik ketimbang penduduk di kersidanan lain di Pulau Jawa. Lebih sejahtera ya. Indikatornya apa? Indikatornya adalah di Priangan abad ke-19 itu
tidak terjadi gerakan-gerakan protes, perlawanan, pemberontakan, tidak ada. Oh iya ya, beda dengan di Medan ya Pak Di, ya? di seluruh Jawa abad 19 itu di mana-mana berontak. Iya, pemberontakan. Banten mah tiap tahun lah berontak, tiap tahun. Kemudian begitu ya di Jawa Tengah gitu. Juga tidak ditemukan di Priangan itu ada kelaparan, di abad 19 nggak ada. Nggak ada. Itu menunjukkan Bagi saya itu menjadi indikator ya bahwa kesejahteraan rakyat Priangan lebih baik. Iya, iya, iya. Bukan sejahtera secara total ya, tapi lebih baik jika dibandingkan dengan daerah lain. Daerah lain. Karena tidak diberitakan kekurangan pangan, tidak diberitakan krisis pangan, tidak ada pemberontakan. Karena secara sosiologis atau psikologis, kalau rakyat marah itu indikasi awal dia itu menderita. Ya, ya, ya. Menderita. Kalau rakyat sudah kenyang, buat apa menderita? Buat apa memberontak? Iya, iya, iya. Kira-kira gitu ya. Sudah kenyang ya. Ya. Nah, kawan Sinatra, kita sudah banyak mendengarkan sejarah kopi di Priangan dan bagaimana kopi itu memiliki kedudukan yang penting di Priangan. Sebelum kita menutup bincang-bincang kita tentang kopi, ada yang ingin disampaikan lagi Pak tentang kopi Priangan ini? Gini ya, saya membaca beberapa judul tulisan, juga frase dalam tulisan ya. Disebutkan Priangan itu sepotong sorga yang ada di bumi gitu. Yeah. Saya tidak membaca yang ada di dekatan alun ya. Saya langsung membaca teksnya. Itu dalam bahasa Belanda. Kemudian juga ketika ada ini Ustadz Fahmi ya, ada rektor Al-Azhar ya. Tahun berapa beliau melewati daerah puncak gitu ya. Muhammad Saltut ya. Beliau berkomentar, cukup menggambarkan surga itu ya seperti ini. Puncak kan indah ya, perkebunan teh sepanjang mata, sejauh mata memandang itu kan indah sekali. Juga ya Priangan ini menjadi daerah tujuan migrasi berbagai penduduk dari luar ya, migrasi ke Priangan gitu ya. Saking enaknya Priangan, ya, saking bagusnya. Saking bagusnya Priangan ya. Saking bagusnya Priangan. Nah ini buah dari saya kira salah satunya Priangan menjadi dinamis secara ekonomi, menjadi tempat tujuan orang-orang Eropa menanamkan modal dan lain-lain berkat perkebunan ya, baik perkebunan kopi, perkebunan teh dan lain-lain. Jejak historisnya atau jejak arkeologisnya masih bisa kita saksikan ya. Misalnya Gedung Merdeka itu kan tadinya tempat hiburan para pengusaha perkebunan Eropa yang ada di Bandung. Tapi kemudian para pengusaha lain yang ada di kota lain diundang juga ke sini. Ini tempat yang termasuk paling awal dibangunnya sarana prasarana kehidupan ala Eropa gitu ya, berkat dari perkebunan kopi, teh. Itu utama. Oke, terima kasih Pak Dr. Mumuh Muhsin. Kita mendapat wawasan yang cukup banyak tentang kopi Priangan dan bagaimana sejarah kopi Priangan. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan untuk kita semua. Kawan Sinatra, jangan lupa ditonton videonya, like, share, and subscribe. Dan mudah-mudahan kita akan segera bertemu lagi di topik lain yang juga menarik. Salam.